Halo teman-teman, setelah perkenalan tadi, saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil diskusi kami dan juga sebagai bentuk perlengkapan tugas kami dari pelajaran sejarah Indonesia. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kalian tahu gak apa saja sih yang terjadi pada masa pemerintahan yang dipimpin Presiden SBY? Bagaimana beliau memimpin negara ini? Apa saja yang beliau lakukan untuk negara kita ini? Nah, penasaran kan? Yuk kita kaji satu persatu yang terjadi saat pemerintahan SBY. Simak baik-baik ya. Cekidot. Pada pembahasan kali ini, ada beberapa poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama, upaya menyejahterakan rakyat. Yang kedua, pemilu. Yang ketiga, menjaga kesolidan. Yang keempat, reformasi politik. Yang kelima, upaya mengatasi konflik dalam negeri. Yang keenam, pencapaian terbesar SBY. Yang ketujuh, data penurunan pemerintahan SBY. Yang kedelapan, kasus kontroversial pada zaman SBY. Dan yang kesembilan, peranan pemuda dan tokoh masyarakat. Sebelum ke pembahasan inti, saya akan mendeskripsikan sedikit tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, MA, lahir 9 September 1949. Beliau adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 sampai 2014. Ia merupakan presiden pertama di masa reformasi yang terpilih melalui pemilihan umum secara langsung. SBY bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla terpilih dalam pemilu presiden 2004. Ia berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan pemilu presiden 2009. Kali ini bersama Wakil Presiden Boediono. Sejak era reformasi dimulai, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa kepresidenan 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua. Selanjutnya ada upaya menyejahterakan rakyat. Yang pertama, strategi pembangunan yang inklusif yang menjamin pemerataan dan keadilan yang mampu menghormati dan menjaga keberagaman rakyat Indonesia. Yang kedua, berdimensi kewilayahan. Pembangunan berdimensi kewilayahan berarti pemerintah terus mendorong setiap daerah untuk mengembangkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif masing-masing. Namun demikian, keseimbangan antar wilayah harus pula tetap dijaga sehingga tidak terjadi ketimpangan antar wilayah. Prinsipnya adalah jika daerah-daerah maju, maka negara pun akan maju. Yang ketiga, menciptakan integrasi ekonomi nasional dalam era globalisasi. Yang keempat, pengembangan ekonomi lokal di setiap daerah guna membangun ekonomi domestik yang kuat secara nasional. Kelima, keserasian dan keseimbangan antar pertumbuhan dan pemerataan. Yang keenam, pembangunan yang menitik beratkan pada kemajuan kualitas manusianya. Pemilu 2009, yaitu pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2009. Diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2009 sampai 2014. Pemungutan suara diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Beberapa pencapaian pada periode kepemimpinan sebelumnya berhasil meningkatkan popularitas dan kepercayaan rakyat terhadap SBY. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono bersama Boediono menang dalam satu putaran langsung dengan peroleh suara terbesar 60,80%. Ia mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri bersama Prabowo Subianto dan Muhammad Yusuf Kalla bersama Wiranto. Dengan partai politik pengusung, Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB. Pelantikan calon terpilih berlangsung pada Selasa 20 Oktober 2009 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Nusantara, Senayan dalam sidang paripurna MPR.
Salah satu upaya untuk menjaga kesolidan koalisi pada masa pemerintahan Presiden SBY adalah pembentukan Sekretariat Gabungan atau Setgab antara Partai Demokrat dengan partai-partai politik lainnya yang mendukung SBY. Pembentukan Setgab juga bertujuan untuk menyatukan visi dan misi pembangunan agar arah koalisasi berjalan seiring dengan kesepakatan bersama. Sejalan dengan upaya menjaga kesolidan pemerintahan Presiden SBY juga melanjutkan reformasi politik seperti yang telah dirilis oleh pemerintahan sebelumnya pada era reformasi. Upaya untuk penerapan otonomi daerah dengan cara mengurangi wewenang pemerintah pusat dan memperluas wewenang pemerintah daerah dilakukan secara proporsional dan seimbang. Selanjutnya yaitu upaya mengatasi konflik dalam negeri. Dalam mengatasi gerakan Aceh Merdeka, yaitu dengan cara mengefektifkan forum-forum dialog, melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat Aceh melalui kunjungan tanggal 26 November 2004. Pada kerusuhan Paso, menyelesaikan konflik di Paso adalah melalui pembicaraan perdamaian yang dilakukan di Malino, Sulawesi Selatan yang menghasilkan demokrasi Malino. Dan yang terakhir, masalah ekonomi Papua. Untuk menangani masalah di Papua, SBY mengeluarkan kebijakan khusus untuk memberikan porsi keperpihakan, dukungan, dan pemberdayaan kepada orang asli Papua. Nah, teman-teman, inilah beberapa pencapaian terbesar SBY selama menjabat sebagai presiden. Selanjutnya, ada data penurunan pemerintahan SBY. Krisis finansial yang melanda dunia di 2008 ternyata juga berimbas ke perekonomian Indonesia. Belum pulih benar. Hal ini dapat dilihat dari gejolak yang terjadi di pasar modal, di mana IHSG terus meluncur dari 2.165 di September 2008 menjadi 1.111 di bulan berikutnya. Kurs rupiah terhadap dolar AS terus melemah dari 9.478 di Oktober 2006 menjadi 12.650 di November 2008 hingga akhirnya bisa turun sedikit menjadi 10.925 di bulan berikutnya. Cadangan devisa negara pun ikut merasakan dampaknya. Pada Juli 2008, Indonesia memiliki USD 60,6 miliar namun turun menjadi USD 51,6 miliar di Desember. Begitupun juga sertifikat Bank Indonesia atau SBI yang dalam 1 tahun mengalami penurunan hingga mencapai 64,9 triliun. Pemerintahan tidak berdiam diri. Untuk menjaga laju inflasi, pemerintahan SBY memperbesar alokasi subsidi energi. Pada 2004, besar subsidi energi adalah 13,7% dari APBN dengan tingkat inflasi 6,4%. Ketika inflasi meningkat hingga 17,11% di 2005, alokasi subsidi diperbesar menjadi 22,7% di 2008. Hasilnya, inflasi berhasil drop di angka 2,78% di 2009. Begitu inflasi naik lagi menjadi 8,36% di 2014, pemerintahan pun kembali menaikkan persentase subsidi energi menjadi 19,20% di 2014. Kasus kontroversial pada zaman pemerintahan SBY. Ada beberapa kasus pada masa pemerintahan SBY, di antaranya kasus Senturi, kasus kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi, mafia pajak, Sekretariat Gabungan, isu Jaksa Agung, dan konflik perbatasan dengan Malaysia. Lebih jelasnya, kalian bisa mencari di internet. Selanjutnya, ada peranan pemuda dan tokoh masyarakat. Selain menjadi agen perubahan,
Peran pemuda juga sebagai agen pembangunan, yang mana pemuda Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab dalam upaya melancarkan atau melaksanakan berbagai macam pembangunan di berbagai macam bidang, baik pembangunan secara nasional maupun pembangunan daerah. Kalian tahu kan apa saja yang terjadi pada saat pemerintahan SBY? Kami harap kalian semua bisa paham dan mengerti tentang tadi yang kami presentasikan. Maaf jika banyak kata yang kurang dipahami. Sekian dari kami. See you next time. Assalamualaikum.